Kembali lagi bersama kami mengupas tugas hal yang perlu dibahas. Kali ini karena kemarin kita udah bahas keberangkatan umroh, sekarang kita akan membahas tentang keberangkatan umroh. Sebenarnya apa aja sih persiapan kita untuk berangkat umroh? Persiapan kita buat berangkat umroh ya. Umroh ini ibadah yang luar biasa, yang besar gitu. Persiapan pun juga harus effort banget ya. Salah satu effortnya adalah meluruskan niat. Gitu ya. Karena ini salah satu ibadah yang sangat rentan sekali terjangkiti dengan penyakit Hasad. Bukan. Ria. Sum'ah. Ria, sum'ah. Ya. Jadi ya lurusin niatnya lah. Umrohnya buat apa atau sekedar hanya untuk memuaskan konten. Bisa saja kan. Waduh. Gimana? Iya. Tapi ya begitu ya. Realitanya. Ya banyak. Banyak ya. Lanjut aja kalau kita nggak takut ofensif. Oh, siapa yang kena? Terus Semoga Allah jaga kita ya. Iya. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Jadi dilurusin niatnya gitu ya. Benar-benar karena Allah gitu ya. Jadi dikurangilah sambil foto-foto dan video sambil ibadah umrohnya. Gitu. Jadi masalah niat dan juga tentu adalah ilmu gitu ya. Oke kan kalau sebelum manasik ada apa aja? Sebelum manasik. Belum umroh. sebelum umroh. Sebelum umroh apa? Manasik. Manasik. Itu malah nyebutin jawabannya. Gimana ente? Kayaknya jawab itu kan pengisi manasik. Ente kan pernah jadi TL. Asik. Kan di Imam juga pernah. Gimana? Ya jelas ya. Menuju ke apa namanya menjelaskan niat penting banget ya. Karena Allah dan itu sulit banget. Dan itu pentingnya juga memperbarui niat. Karena orang pikir pertama kali gue niat emang gue niat ikhlas karena Allah. Tapi abis itu dia lupa tuh memperbaiki niat. Padahal kan Sufyan Tsauri ya, seorang tabiin aja bilang apa namanya hal yang paling sulit dia apa namanya diobati itu adalah memperbaiki niat dia. Karena niat itu selalu senantiasa berbolak-balik dalam hati dia. Apalagi kita gitu. Makanya kita penting banget untuk memperbaiki niat. Selain juga memperbaiki niat, hal juga yang seperti tadi saya mau sebutin tadi ilmu. Berilmu kata Imam Bukhari, al ilmu qabla qauli wal amal ya. Kita berilmu dulu sebelum melakukan perkataan dan perbuatan. Dan ini penting banget ya. Karena Allah katakan ya di Al-Quran tuh, waduh gue lupa lagi ayatnya. Pak Alam. Bukan, yang ini apa namanya? Bakal jadi debu yang bertebaran. Apa namanya? Nanti kita bakal tunjukkan kepada apa namanya kalian tuh ya, apa namanya amalan-amalan kalian gitu ya. Qadimna ila ma. Qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Nanti kita bakal tunjukkan gitu kan ya, apa namanya amalan-amalan kalian gitu dan amalan itu jadi debu yang bertebaran. Kenapa ya? Karena enggak sesuai syariat, karena enggak sesuai ilmunya nih. Atau karena enggak juga Ikhlas. sesuai ikhlas karena Allah. Makanya ini pentingnya. Kalau kita enggak belajar, enggak manasik, enggak memperbaiki niat dan juga enggak belajar, akhirnya kita jadi rugi. Kita itu jadi debu bertebaran. Amalan kita yang udah kita kumpulin duitnya, apalagi umroh kan kumpulin duit segala macam, itu jadi rugi. Berarti memang sebelum berangkat nih kita memang harus ikhlaskan niat, sucikan hati, pasrahkan diri, benar ya. Dan pentingnya ilmu juga sebelum berangkat. Betul. Karena al ilmu bila amal kastajari bila sabar. Itu apa? Coba lagi. Apa itu? Al ilmu bila amal kastajari bila sabar. Oh iya sih. Bener gak sih? Apa sih nggak nyambung sih? Tapi kalau lama keren juga. Bener gak sih? Yang penting ngomongnya gue kayak penting keren. Bener ya? Bener ya? Bener. Ilmu tanpa. Jadi ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Oh iya. Bener ya? Bener ya? Benar. Masih masalah manasik juga, Vin. Gue jadi ingat satu cerita Vin, Gimana? dari Ustadz Ariful Bahri yang dia ngisi kajian di pintu 19 Iya. di Masjid Nabawi ya. Dia pernah cerita, tapi gue lupa detailnya. Tapi ada satu ulama gitu ya di zaman dahulu gitu ya. Gue lupa kalau nggak salah dari Andalus seperti mana dia cerita. Nah, ulama ini dia buat buku Vin tentang haji dan umroh gitu ya, tentang panduan berangkat haji dan umroh gitu. Dan ternyata bukunya laris manis di saat itu, gitu ya. sangat viral lah di masa itu. Padahal dia belum pernah berangkat umroh. Karena kan dia udah jauh kan ya, dari Andalus dari mana gitu ya, karena lupa. Dan akhirnya Allah pun undang dia nih Vin, untuk berangkat ke Tanah Suci. Pas dia berangkat, pas dia apa namanya tawaf, ifadhah, dia lupa abis itu mau ngapain nih abis ini? Gitu. Kan lupa ya. Akhirnya dia nanya ke orang sekitar situ. Pas nanya ke orang situ, orang sekitar itu ngomong apa? Ini anak kasih buku. Bukunya bagus kata dia.
bukunya bagus, bukunya singkat, nanti bisa paham. Pas dibaca, apa itu buku? Dia Iya. Di sini dari cerita ini ya, kita pelajari apa? Umroh ini memang mungkin atau haji ini ya, mungkin mudah, gampang gitu. Tapi karena amalannya nggak sama kayak sholat yang Iya. kita lakukan setiap hari, kita bisa lupa. Orang yang nulis buku aja bisa lupa. Apalagi kita yang baru umroh sekali 2 kali. Tapi itu pentingnya, walaupun udah pernah, banyak orang yang, mohon maaf, udah pernah umroh sekali 2 kali, gak mau ikut manasik. Oh iya, sosokan. Gitu. Ada bang umroh. Iya. Ujungnya sampai sana tanya mulu gitu. Makanya ini aslinya kan ibadah ini karena nggak harian banyak lupanya. Makanya itu pentingnya kita murojaah gitu ya dengan hal dari manasik mungkin ya. Iya. Atau mengikuti kajian-kajian tentang fikih haji dan umroh. Iya. Tadi ente kan menyinggung tentang niat ya saat umroh, karena memang umroh ini sangat dekat dengan ria, gitu ya. Misalnya nih orang mau berangkat umroh nih, tapi dia sudah mempersiapkan outfit umroh misalnya. Oh, iya. Gimana tuh, boleh nggak tuh? Dia udah siapkan outfit umroh. Jadi gue oke di hari pertama di Madinah gue pakai baju ini, hari kedua pakai ini, peci ini, karena gue udah tahu spot-spot foto yang bagus di mana misalnya. Iya. Gimana tuh, boleh nggak Berarti kayak niatnya gitu? buat itu dong. Kebetulan itu side niat, jadi niat utamanya adalah beribadah, side niatnya, niat sisi yang lainnya adalah untuk Allah maha tahu ya. ya. Nah itu gimana? Boleh gak Jadi, gitu? kita mungkin sama depan manusia bilang, "Oh, ini Side side niat. niat loh, side kick, apa kick." Tapi nyatanya ternyata se-effort itu dia buat itu dibandingkan untuk umrohnya boro-boro baca. Tadi boro-boro manasik. Jadi lebih prepare untuk masalah outfitnya gitu. Daripada. Meskipun dia membahasakan, wah ini sampingan aja gitu. Ya nyatanya ya Allah lebih tahu lah. Jadi lebih baik itu ditinggalin gitu Tinggalin ya. aja. Ya udah, persiapan baju yang bagus, positif bagus. Kita pakai baju itu tapi karena Allah gitu loh. Iya, Allah iya. suka yang bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal Iya, ya. Dan gak apa-apa kita pakai baju yang bagus, sandal yang bagus dan seterusnya. Tapi karena Allah, bukan karena tadi kebutuhan posting konten atau Iya, iya. post story dan seterusnya. Ya, itu yang jadi masalah Oh, iya, gitu loh. Tapi kalau kita pakai baju bagus, kenapa? Ya Allah suka. Gitu. Nah, di situ dia berpahala. Oke. Gitu. Gimana menurut Ucup orang-orang yang lebih mementingkan outfit dia? Ya tadi ya, aslinya nggak masalah ya kalau kita menentukan outfit kita kalau dalam mengikuti apa namanya, pengen menunjukkan keindahan gitu ya. Iya. Kalau jamil yuhibbul jamal kata Imam tadi ya. Allah tuh menyukai keindahan juga gitu. Tapi masalahnya untuk posting nih, untuk konten Iya. gitu. Dan menurut anak lebih baiknya dihindari. Lebih dihindari. Kalau bisa dihindari banget, soalnya itu membuka pintu-pintu Iya, iya. ketidakikhlasan kita atau berubahnya ikhlasan. Mungkin kita sekarang bisa nih Iya. dengan kita posting saat itu gitu ya, kita bisa yakin kalau niat gue nggak berubah. Tujuan gue nih untuk biar teman-teman kantor gue tertarik pengen umroh lagi, gitu ya. atau yang belum umroh jadi mau umroh. Saat itu, Habis itu pas sampai ke Indonesia misalnya, pas sampai pulang ngobrol sama temennya, imannya udah menurun nih, Iya, ya kan? iya. Iman udah, akhirnya pas ngobrol, iya kalau kemarin sih gue, mulai ada, Iya, ya gitu. iya. Makanya itu bahaya buat gue sih, itu pintu-pintu yang ya membahayakan lah, Iya. baik dihindari. Lebih baik dihindari ya kawan-kawan. Tapi kan ngomong soal keberangkatan umroh kan kita pasti tidak lepas dari manasik kan. Berarti kita harus tetap manasik ya. Walaupun kita sudah berkali-kali umroh. Ini tadi Bener ya? ya murojaah. murojaah itu. Meroja manasik ya. Nah, katakanlah kita udah nyampe di bandara. Kita udah mau berangkat. Kita udah di pesawat. Nah, di pesawat nih gimana sih, kayak kan kalau dari Indonesia ke Arab tuh kan lumayan panjang. Sholatnya tuh Berapa gimana? jam ya? 10 jam. 7. Ya 9 sampai 10 lah. Ya. Terus sholatnya gimana tuh? Sholatnya, wudunya, apakah tayamum atau harus ke toilet? Silakan. Nah iya, itu hal yang sulit sekali terlepas ya, karena sholat itu melekat, safar ataupun mungkin tetap wajib dijalankan gitu ya. Dan berbicara tentang sholat di pesawat, pasti didahului dengan bersuci ya. Wudunya bagaimana? Ya. Wallahu taala alam ya. Sampai saat ini ya, kalau aneh pribadi, buat diri anak pribadi, anak Iya. nggak mengajak ya. Iya. Anak terlatih dan anak mulai melatih diri kalau mau umroh itu untuk berwudu dengan air seminimal mungkin, gitu loh. Jadi berwudu dengan air seminimal mungkin. Ya. Jadi
ya dengan wudhu yang sedikit dan biasanya pakai sepatu ya. Iya. Kalau dia nggak ke Mekah langsung. Iya. Dan dia bisa amalkan masuk al-khufain. Iya, Jadi tidak terlalu membasahi. Iya. Meskipun ya ada yang mengatakan, ya itu ente. Iya. Kalau itu dilakuin sama satu pesawat, Iya, iya. apa kabar tuh toilet? Iya, iya. Ya, jadi kalau anak pribadi ya, Iya. anak sih tetap. Tetap dulu. Kalau itu kayak gitu. Gimana? Sama. Sama ya? Ya, Anas kalau Jadi mau yang main. enggak, Anas kalau mengimbau juga jamaah anak kalau lagi manasik dan apa namanya tentang pentingnya masuk al-khufain tadi. Masuk al-khufain itu apa? Ya kalau kita aslinya bukan untuk musafir aja ya. Apa Iya. kita misalnya memakai kain yang melebihi mata kaki ya, sepatu kulit atau mungkin apa kaos kaki itu ya yang tebal gitu ya. Misal kita apa melebihi atas kaki, kita bisa setelah kita pas wudhu kita niatin untuk itu, kita bisa wudhu tanpa harus lepas kaos kaki itu, atau Iya. lepas apa alas kaki itu dengan hanya mengusap atasnya aja gitu kan. Dan gue selalu ngajarin jamaah gue tentang itu dengan harapan ya mereka bisa mempraktekkan walaupun mereka yang lupa juga karena itu baru tahu banget nggak ingat gitu, tapi ini asli memudahkan banget kan. Jadi kita wudhu tinggal sampai telinga habis itu, dan gue selalu ngingetin pas dapat air itu di air yang pertama dapat itu kalau bisa disimpan buat wudhu dan gue juga berusaha ngajarin juga kalau bisa, kalau emang apa namanya kalau ada waktu ya pas manasik, kadang manasik dikasih 2 jam, kadang-kadang masih dikasihnya panjang gitu. Gue ngajarin tentang cara wudhu dengan apa namanya segelas air atau macam kan ada bisa gitu. Iya. Karena memang tayamum itu dibolehkan kalau nggak ada air. Karena ternyata saat itu ada air. Iya, iya. Gitu tuh masalahnya. Iya. Kalau mereka berdalih gini, Cok. Kalau airnya habis. Nah, itu jangan kayak bilang, nggak ada aqua. Iya. Lu minta sama pramugari air dikasih nggak? Dikasih gitu kan. Kalau menurut gue ya, Kalau wallah mereka berdalih bahaya, licin toiletnya. Nah gitu ya, makanya diajarin dulu cara wudhunya. Makanya itu pentingnya para dai, para apa namanya ustadz, pada TL, tour leader gitu ya, untuk mengajarkan para jamaahnya wudhu dengan meminimalisir, jangan wudhu kayak di rumah gitu kan, tiga kali ambil wajibnya gitu kan. Itu pentingnya. Itu tentang wudhu. Kalau sholat mau, nah Tentang sholat, alhamdulillah maskapai Saudi ya, dia ada apa namanya spot ya, atau tempat buat sholat. Maka sholatnya di situ dan terlihat gitu Kiblatnya. Dan kita harus ngikutin kiblat, karena sholat wajib harus ngikutin kiblat. Dan sholatnya berdiri ya, sholat itu. Ada pun maskapai lain pernah nggak coba? pernah. Kayak coba lagi. Ya tergantung posisi juga sih bang. Kita berusaha untuk diri. Kalau posisinya di tengah dempitan orang depannya kayak gini, yang ada malah senggol sama cewek lah, depannya cewek mungkin sampai kita nggak tahu ya sampai kita siapa gitu. Sulit. Walaupun anak terus berusaha. Kalau bisa diri. Jadi misalnya kalau misalnya dapat di soft paling depan tuh, di pesawat yang paling dekat sama kamar mandi kan biasanya tuh extra leg ya, panjang ya, apa namanya kakinya gitu. Nah itu bisa tuh gue diri, pas bangun apa pertama gitu ya, gue berdiri, pas ruku, pas tiga, pas yang sujud ya, gue duduk. Bisa ya. Nah, bisa tuh duduk sujud, ya. Gue duduk. Gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan ya, gue duduk full. Kalau nggak memungkinkan. Soalnya itu yang anak dengar juga dari sebagian asatidzah gitu. Meskipun bukan yang di extra leg, dia sholat tetap berdiri. Kadang nggak bisa mam. Itu keadaan aja sih. Kalau sampingnya laki-laki semua, terus yang depan bisa koordinasi gitu ya. Karena depan kita orang tua yang kayak gini, kita nggak bisa nyuruh dia gitu. Udah tidur. Waktu sholat terbatas misalnya. Kalau kuliah lihat kondisi dan jangan bermudah-mudahan dulu. Nah betul. Orang sebagian udah disampaikan, gimana sih panjang lebar, kita aja duduk aja lah. Duduk aja. Simpel. Ada spot buat sholat, mau sholat, Di belakang. udah duduk aja lah. Gitu kan. Udah tetap wajib berdiri, karena sholat wajib. Ya sepertinya memang ini keresahan kalian banget ya sebagai TL kayaknya. Kayak kalian kayaknya menggebu-gebu sekali membahas tentang sholat ini ya. Jadi lebih baik kita ini kalau bisa jangan memudah-mudahkan dulu. Baru akhirnya kalau misalnya memang sudah tidak bisa baru boleh duduk gitu. Dan lupa ada jamak sama kosor gitu. Oh iya, jangan kosor, dua-dua. Dan Kita jangan bisa lupa, jamak. jangan malu bertanya sih. Heeh, Ya, bagian menyimpulkan sendiri aja, udahlah. Pengalaman, katanya banyak salah. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau untuk memakai pakaian ihram nih gimana nih? Kalau misalnya
Pakaian ihram kan harusnya pakainya di sebelum mikot kan. Ya, Kalau misalnya ada orang ketiduran, pakai setelah mikot gimana? nggak masalah. Oh nggak Dia masalah. Uzur, udur ya. nggak boleh. Jadi memang kalau emang tahu dia bakal menuju langsung ke Mekah, mikotnya kan di atas tuh, ya lam-lam. Ya udah dia udah standby gitu. Pakai yang izarnya. Kalau emang risih nggak pakai kaos ya pakai aja deh, ntar baru dilepas. Gitu. Iya. Tapi jangan sampai dia izar nggak pakai, rida nggak pakai, baru ke kamar mandi. Waduh repot tuh. Repot ya. Sama, kalau gue selalu mengimbau juga kalau misalnya kayak kan mikot ada 5 tuh ya. Kalau misalnya kita langsung turun Jeddah berarti kita di Yalamlam gitu ya. Bukan di Jeddah, Jo. Di bandara Jeddah. Bukan di Jeddahnya. Oh. Mikot. Bukan. Di Bukan. pesawatnya. Karena kita udah ngelewati tuh Yalamlam ya, mikot yang ditentukan Allah itu. Maka gue selalu nyaranin ke jamaah laki-lakinya untuk pakai izar gitu, atau pakai yang di bawah itu Frit. Iya, iya. Di sebelum naik pesawat. Iya. Memudahkan nanti tinggal buka atasannya terus pakai terus pakai apa namanya? Pakai yang atasannya terus bisa pakai niat gitu. Kalau misalnya ada kasus nih bagi kaum perempuan, ya haid, Udah ihram ya. udah ihram haid, kan agak sedih tuh. Gimana tuh? Maka nunggu Apa? dia tetap dalam kondisi ihramnya. Ya. Setahu ada pendapat dari Syekhul Islam, ini dia tetap harus nunggu karena nggak boleh tawaf kan. Iya. Jadi tunggu dia sampai penghujung waktu dia keluar dari tempat tersebut dari Mekah. Gitu ya. Oh dilihat wah nggak bisa nih, masih haid. Maka seingatannya pendapat Syekhul Islam ya. Jadi benar-benar dibersihkan, benar-benar ditutup, pastikan jangan sampai jatuh. Ini dia pakai pembalut, maka selesaikan. Oh boleh ya? Ya. Ya Tapi udah, di penghujung last minute ya, bahasa last minute. Oh berarti boleh ya? Last minute. Last minute itu gimana maksudnya? Benar-benar udah wah ini nanti sore atau malamnya udah pada mau berangkat ke Madinah. Karena harus selesaiin ihram ini kan, harus anda tuntaskan. Oke. Gitu. Maka last minute nggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau ngomong, Atau bisa juga sebelum mikot ya. nah sebelum ikut gimana tuh kalau Atau kasus kayak gitu? dimulai di atas pesawat dia juga head. Tahu gue juga ya kita tetap ngambil Tetap mikot. tetap mikot. Oh, tetap ngambil ikutin. ihram. Tetap Tetap ikutin. ihram. Boleh, jadi yang haid boleh ngambil mikot. Oh jadi tetap. Kadang dia nggak ngambil mikot, salah itu. Kalau yang menurut gue yang benar itu kita ngambil mikot juga. Ya berarti deritanya emang harus nahan seluruh larangan-larangan ihram itu sampai dia tuntas haidnya bisa umroh atau ya kayak tadi last minute tadi. Iya. Tapi sorry, mungkin emang ini kali jawab. Oh dia tahu haid nih sebelum mikot ya lam-lam tuh. Ya udah berarti dia gak niat untuk umroh ke Mekah. Ya, dia Kan- kembaliin aja gitu. Enggak, maksud gua kan yang diperuntukkan ambil mikot itu kan bagi yang hunna lahunna waliman ata alaihinna yang mau umroh kan. Nah, dia kan gak mau umroh nih karena saya haid. Ya udah, nanti ambil mikotnya dia ngambil keluar. Gitu. Masih dikhilaf sih, tapi menurut gue yang paling bagusnya nggak tetap ngambil niat, karena setahu gue ada sahabat yang tetap disuruh sama Rasulullah tetap ngambil niat waktu dia mau berangkat haji kalau nggak nifas salah. ya? Iya yang nifas itu ya, yang nifas itu tetap ngambil niat. Oh gitu ya berarti ya. Jadi tetap bisa menjalani dengan Bisa. syarat-syarat. Tapi kalau misalnya kaum pria nih, Nah, tiba-tiba dia keluar sperma. Maksudnya, Gimana tuh? Jadi udah nyampe hotel, kemudian nggak bisa menahan nafsu syahwatnya, kemudian bercampur, sama istrinya. iya. gitu ya. Nah, terus gimana tuh? Boleh nggak tuh melanjutkan atau gimana? Yang Anda baca fatwanya Syekh bin Bas ya boleh dikoreksi. Dia tetap selesaikan umrohnya, tapi itu umrohnya sebenarnya udah gugur. Oh gitu. Iya, kalau umroh wajib, kalau dia berpendapat umroh itu ada yang wajib, maka dia harus mengkodoknya. Oh. Dan dia harus bayar, kalau saya damnya. Fidyah, Dam. Ya, sama Jadi, lah itu. Apa Dam. namanya? Satu kambing. denda. Satu kambing lalu dia bagikan kepada fukara di sekitar situ. Berat sih makanya. Berat ya. Jadi tahan nafsu Anda. Nah, jangan, bahkan bukan apa aja, pengantarnya pun nggak boleh. pengantarnya nggak boleh. Pengantarnya pun nggak boleh. Kayak gitu, Jok, pengantar itu. Enggak, waktu dijelasin kita sudah tahu. Kita sudah dewasa, kita sudah tahu semua. Gitu ya, Pak? Maksudnya pengantar maksudnya lirikan-lirikan goda Oke, gitu nggak iya, boleh, iya, Flip. iya. Cumbu-cumbuan.
gue coba-coba kayak godain Iya, iya. harim sendiri gitu. Iya, iya. Mi- Nyenggol lah, nyenggol Nah, ya. itu gak boleh. Oke, Terus oke. masuk rafat. Nah, ini ada bagus dari travel yang pernah gue bawa, diatur sama mereka, laki di depan, perempuan di belakang. Oh. Itu juga jadi pas di bis, Lin. Jadi laki-laki gak dipisah sama pasangannya. Dan menurut gue tuh lebih aman. Jadi laki-laki di depan semua, perempuan di belakang. Biar nggak ada ini nih, kan biasanya kan perjalanan jauh tuh, entah yang dari Mekah, yang dari Madinah misalnya di kereta atau di bis gitu ya. Bisa jadi kan ada Iya. bisikan gitu kan. Nah di minimalisasi sama travel ini dipisahkan gitu. Menurut gue bagus. gitu. Biasanya yang latah suami. Laki-laki. Ada aja. Bisa. Dia nyenggol-nyenggol. Mungkin itu saja ya. Iya. Pembahasan kita pada kali ini ya. Masalah keberangkatan umroh. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan. Like dan share video ini. Apabila ada pembahasan atau topik yang menarik atau masih ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Itu kesalahan dari kami. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Azza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.